都会令微型立体图每个为立体虚影，竟然都完美到不破不立。一人也想阻我等进入木灵之舟，喂！即刻进入木灵之舟。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-238-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah menjadi di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Fang telah berhasil mengalahkan monster Qiulu. Ya, meskipun pada dasarnya Lo Fang itu kalah telak dari monster ini. Namun, Duandong sudah menganggapnya lulus. Jadi sangatlah wajar mengapa Lu Chong Master dan juga para master lainnya terkejut. Karena bagaimana bisa Lo Fang yang hanya seorang diri bisa mengalahkan monster yang bahkan harus membuat Jijuan Master meninggoy. Di sisi lain, kabar mengenai munculnya kapal makam dan warisan dari Duandong Master telah diketahui oleh berbagai kekuatan di laut alam semesta. Baik itu ras manusia, ras mata dewa, tanah suci bulan ungu, dan tanah suci kaisar timur. Berbagai kekuatan besar ini sudah mengirimkan pasukan terbaik untuk dapat merebut paksa kapal makam. Sedangkan Lo Fang bersama yang lainnya tidaklah tahu apa-apa. tidaklah tahu apa yang terjadi di luar sana. Karena sekarang mereka itu tengah fokus dalam menghadapi ujian berikutnya. Karena mereka ini harus menyelesaikan permainan yang diberikan oleh Master Duandong River. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Lo Fang bersama yang lainnya akan memulai ujian berikutnya. Berdasarkan apa yang Duandong katakan, selama mereka bisa menyelesaikan tingkat ke-6000, maka menembus siklus reinkarnasi akan jauh lebih mudah. Lu Chong merasa cukup percaya diri bisa mengalahkan ketiga orang itu. Sedangkan Master Kegelapan dan kekasihnya bisa saling berkomunikasi. Jadi mereka ini cukup unggul dalam hal rencana. Sedangkan Lo Fang tidaklah mau kalah, karena menembus siklus reinkarnasi akan menjamin kelangsungan hidup umat manusia selamanya. Kesempatan ini tidak akan dia lewatkan. Berpindah ke alam semesta kecil dari penguasa kapak besar. Lo Fang telah dibawa kemari karena itu adalah alam semesta mini yang sangat besar. Waktu di tempat ini bisa 10.000 kali lebih cepat dibandingkan dunia biasa. Gurunya yakin dua kekuatan lainnya juga akan menggunakan cara yang sama. Klon Lo Fang akan memanfaatkan waktu di tempat itu untuk bisa memahami semua hal yang Duandong minta. Lo Fang sadar kalau mereka hanya mencari solusi tersembunyi di dalam teka-teki akhir. Permainan itu akan mereka selesaikan masing-masing. Sedangkan di luar kapal makam terlihat kalau orang-orang dari Tanah Suci Kaisar Timur telah datang. Tetua ini meminta untuk segera masuk ke dalam kapal makam. Selain itu, ia juga telah menggunakan sebuah benda untuk bisa menutup gerbang masuk dari kapal makam. Ia ingin melihat siapakah yang bisa masuk kemari. Kembali kepada Lo Fang, di mana waktu teruslah berlalu. Ia mulai memahami kalau permainan itu menyerupai pola sandi yang rumit. Bahkan terbagi menjadi 10.081 jalur dasar. Setiap bagian 3 dimensi miniatur, setiap elemen dasarnya hanya bisa muncul sekali per baris. Yang mengakibatkan pola 3 dimensi miniatur itu terus berubah-ubah. Tidak boleh ada 2 sumbu spasial berbahaya yang identik dalam satu susunan. Pasalnya, diagram miniatur spasial bergabung membentuk diagram spasial berskala kecil lagi. Semua itu terus-menerus berlapis dan pada akhirnya memadat menjadi 1 inci realitas spasial virtual. Lo Fang mulai mencoba teori tersebut. Pada awalnya ide ini memang sempat gagal. Namun berdasarkan hasil itulah ada keberadaan abadi yang dapat dia rasakan, yang mampu dicapai melalui pertarungan hidup dan mati tanpa mengkonsumsi sedikit pun energi. Lo Fang akhirnya berhasil memahami sedikit permainan itu. 类似附体都会令微型立体图每个为立体虚影，竟然都完美到不破不立。
Tapi ada sesuatu yang datang kemari di mana semua orang dapat merasakan hal itu. Orang itu adalah penguasa kabut dari Tanah Suci Kaisar Timur. Ia kesal karena beberapa rekannya telah dikalahkan oleh Kyulu. Namun ia tidak datang sendirian karena sudah ada beberapa rekannya lagi yang datang kemari. Lucong tidak menyangka Tanah Suci Kaisar Timur akan mengirim banyak orang kemari. Tapi yang kemari tidak hanya tingkat universe saja, namun para Master Universe juga ada di sini. Duandong menyambut mereka dan akan memberikan ujian yang sama, yakni permainan Kaisar Badak. Sama seperti Lo Fang dan yang lainnya, orang-orang itu diminta untuk memecahkan permainan tersebut. Sedangkan Lo Fang ini telah menguasai 1, 2, 3 permainan pertama. Namun tahapan kali ini dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia pun mulai mensimulasikan bidak-bidak catur di tempat tersebut, sampai menyambungkannya ke berbagai sumbu spasial ke masing-masing fragmen. Apa yang dilakukannya berjalan dengan sangat lancar, karena 124 permainan sudah berhasil dia selesaikan, dan kini dia mencapai 125 lagi. Lucong menyadari kemampuan Lo Fang yang membuat dia agak panik. Terlebih lagi dia penasaran mengapa orang-orangnya tidak kunjung kemari. Semua itu terjadi karena penghalang yang sudah dipasang di depan gerbang. Jadi orang-orang Tanah Suci Bulan Ungu tengah kesulitan untuk bisa membukanya. Tapi mereka tidak akan menyerah karena sekarang Lucong tengah sendirian. Sesaat kemudian Master kedua dan ketujuh dari klan Mata Dewa telah datang kemari. Serangan gabungan telah mereka bentuk untuk bisa membuka gerbang masuk. Tetua dari Tanah Suci Kaisar Timur sudah tak lagi bisa menahan hartanya, dan pada akhirnya sebuah celah pun terbuka. Kini semua orang dari dua kekuatan besar pun mulai masuk ke dalam kapal makam. Kembali ke tempat ujian kedua, di mana Babata sangatlah terkejut. Pasalnya banyak orang yang datang kemari. Padahal yang menerima warisan hanyalah satu orang saja. Orang-orang dari klan Mata Dewa dan juga Tanah Suci Bulan Ungu telah tiba di tempat itu. Duandong pun memberitahu kalau 4 orang ini adalah yang paling awal. Dan untuk saat ini, Lo Fang telah mengungguli ketiga orang tersebut. Apa yang dia katakan sama saja dan membuat Lo Fang menjadi incaran semua orang. Apa yang Lo Fang takuti pun sepertinya akan terjadi. Pasalnya, semua orang akan bekerja sama untuk bisa menyerang Lo Fang. Ini tentu membuatnya kesal, namun karena harus tetap fokus, Lo Fang pun mengubah dirinya menjadi binatang monster. Tapi semua itu tidak akan membuat mereka takut dan akan terus menyerangnya. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau berbagai serangan teruslah ditujukan kepada Lo Fang. Tapi Lo Fang itu masih mampu bertahan. Hingga Master kedua dan ketujuh dari klan Mata Dewa telah memberikan serangan yang membuat dirinya kesulitan. Ditambah serangan dari penguasa kabut telah membuat monster itu terpental. Tapi bukan berarti Lo Fang akan kalah begitu saja, karena dia masihlah mampu bertahan dan langsung melakukan penyerang balik, yang mengakibatkan kekacauan pun kembali terjadi. Hanya saja penguasa kabut kembali melakukan sebuah serangan yang mengakibatkan ledakan besar, dan ini tentu saja mengganggu jalannya ujian. Bahkan beberapa orang harus meninggoy dalam serangan tersebut. Karena ledakan ini jugalah sebuah formasi pun mulai bereaksi, di mana serangan seketika saja tertuju kepada penguasa kabut. Ini tentu saja membuat semua orang terkejut, pasalnya penguasa kabut dihabisi dalam satu kali serangan saja. Tidak ada satupun orang yang menyangka Master Kabut yang memiliki daya tahan luar biasa bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Mereka pun bingung dan apa yang telah terjadi. Pasalnya saat mengepung Lo Fang, Duandong itu tidaklah ikut campur. Mereka pun sadar kalau serangan barusan sangatlah mengerikan. Karena itulah masing-masing kelompok menyimpan para universe mereka dan hanya akan mengirim para universe master. Karena takut hal yang sama akan terulang kembali. Lo Fang sendiri sadar betul jika pertarungan ini terus terjadi, maka kekuatannya akan terkuras dan mengganggu pemahamannya saja. Ia tidaklah punya pilihan lain selain menggunakan menara bintang. Lo Fang pun masuk ke dalam menara bintang untuk bisa bersembunyi. Tapi sesaat kemudian muncullah sesuatu yang merupakan istana Changfang dan merupakan harta karun tunas es. Babata tahu kalau mereka berencana untuk menyegel Lo Fang.
Tapi Lo Feng tidaklah takut dan meminta mereka untuk datang ke hadapannya. Ia juga akan tetap bersembunyi di dalam menara bintang dan berpegang erat kepada pilar di sana. Sedangkan harta Tunases telah mendekat kepada Lo Feng. Mereka mulai melakukan penyerapan terhadapnya. Tapi semua itu tidak akan semudah yang mereka perkirakan, karena menara bintang bukanlah harta biasa. Kini semua perhatian pun tengah tertuju kepada Lo Feng. Mereka ingin melihat apakah dia itu bisa bertahan atau tidak. Hingga masyarakat ketujuh dibuat terkejut karena tidak terjadi apa-apa kepada menara bintang. Ia bingung apakah Lo Feng itu telah menyatu sepenuhnya dengan harta tersebut. Selain itu, mereka tak bisa menarik pilar di sana, karena ini menyatu penuh dengan kapal makam. Semua ini bisa terjadi karena menara bintang telah membawa masuk pilar tersebut. Dan begitu Lo Feng itu bisa melanjutkan pemahamannya. Selain itu, dia sudah mensimulasikan hasil akhir dari formasi Kaisar Barat setara 10.080 variasi tahap akhir dalam ruang virtualnya. Babata pun tertawa karena sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa mengganggu Lo Feng. Di dalam menara bintang sendiri terdapat begitu banyak pilar yang sudah Lo Feng simulasikan. Sedangkan di sisi luar terlihat dengan jelas kalau penyerangan teruslah orang-orang itu lakukan. Semua ini tertuju langsung kepada kapal makam, karena mereka tidak akan pernah membiarkan Lo Feng menjadi pewaris Duandong. Selain mereka, ras manusia telah mengirim bantuan juga, di mana penguasa batu sempat mengkhawatirkan kondisi Lo Feng. Namun karena dia sekarang aman-aman saja di dalam menara, jadi para ras manusia dan para anggota aliansi akan ikut dalam ujian itu saja. Waktu teruslah berlalu karena semua orang harus fokus dalam menyelesaikan pemahaman itu. Namun ada beberapa orang yang juga masih terus melakukan penyerangan terhadap menara bintang. Sayang sekali semua itu sia-sia saja, karena Lo Feng tetap tenang di dalam menara itu. Selain itu dia sudah mencapai tingkat 1000 dalam permainan tersebut. Tapi Lo Feng sadar semakin tinggi tingkatannya, tentu ujiannya akan semakin sulit. Sedangkan para penguasa dari ras manusia memuji kemampuan hebat yang dia miliki. Padahal Lo Feng itu masih muda, namun bisa dengan cepat memahami tingkatan tersebut. Sosok yang ada di sana pun penasaran bagaimanakah cara Lo Feng bisa melewati tingkatan 2000. Ujian teruslah berlangsung, baik itu di luar makam kapal maupun di dalamnya. Bahkan terlihat kalau beberapa pemimpin ras manusia juga ada di sini. Sedangkan Lo Feng tetap fokus dalam menyelesaikan permainan. Sampai akhirnya dia itu berhasil mencapai tingkat 1001. Seketika saja sebuah ledakan kekuatan pun terjadi, di mana itu semua berasal dari Duandong. Ia pun memberitahu mereka semua kalau kandidat Lo Feng telah memenuhi syarat dalam menerima warisannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Duandong meminta mereka untuk bekerja keras jika tidak ingin mati di tangannya. Semua orang pun ingin mendapatkan kesempatan itu karena ini adalah kesempatan melampaui reinkarnasi. Tapi sepertinya ujian yang Duandong berikan sangatlah sulit. Orang-orang itu bahkan berencana untuk mengacaukan hal tersebut. Tapi Duandong tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Satu persatu dari mereka dan mudah dihabisi oleh Duandong. Namun terdengar juga kalau ada seseorang yang datang kemari untuk bisa membalaskan dendam. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.